Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng 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 deng. Sahur. 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 Belum juga genap 1 bulan merasakan kebahagiaan atas pernikahannya dengan Aurel, Atta Halilintar harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya dinyatakan positif COVID-19. Yang lebih menyakitkan lagi, ini adalah kali kedua bagi Atta dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, ia sudah pernah positif namun kemudian sembuh setelah menjalani perawatan dan isolasi mandiri. Atta mengumumkan status dirinya yang positif COVID-19 tersebut melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, ia meminta kepada kawan-kawannya yang pernah berinteraksi dengannya beberapa hari terakhir untuk melakukan tes swab. Bagi banyak netizen, positifnya Atta bukanlah hal yang mengagetkan. Maklum saja, sebagai seorang YouTuber yang aktif dan atraktif, Atta selalu disibukkan dengan agenda-agenda pembuatan konten dengan mobilitas yang cukup tinggi. Ya, Mas Atta, kami semua tentu berharap agar Mas Atta bisa segera sembuh dan bisa kembali aktif ya dan atraktif dalam menyebarkan konten-konten edukasi yang penuh dengan siraman-siraman rohani dan mutiara-mutiara hikmah itu ya. Ya, anggap saja sakit ini sebagai cobaan ya di masa-masa awal pernikahan. Tetap jalani dengan ketabahan dan kesabaran ya. Setidaknya ada yang positif dalam diri Mas Atta ya. Setelah ini Mas Atta bisa mencoba membuat video-video yang isinya mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Ini kan kesempatan yang bagus. Soalnya kita semua kan ya paham hidup Mas Atta itu memang tentang konten dan konten. Jadi semuanya konten. Namanya juga konten Halilintar ya kan. Dengan 27 subscriber, 27 juta ding, 27 juta subscriber di YouTube. Tentu video edukasi protokol kesehatan yang dibikin oleh Mas Atta ini akan sangat berpengaruh ya, berpengaruh luas lah ya. Bukan mustahil ya setelah video tersebut ditonton oleh banyak orang, Indonesia kemudian bakal punya kesadaran kultural yang tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehingga angka kasus COVID-19 di Indonesia ini bisa turun drastis ya. Nanti ekonomi kembali menggeliat, ekonomi kembali berjalan, konser bisa dilakukan, sekolah tatap muka, semuanya membaik, semuanya gara-gara videonya Mas Atta ya. Nanti Mas Atta bisa dikenang ya sebagai pahlawan kesehatan masyarakat. Bukan mustahil jika nanti kelak di masa depan penyebutan nama COVID-19 di Indonesia ini akan diubah menjadi ya Atta 19 atau Asyap 19 ya, siapa tahu ya kan. Siapa yang nyangka gitu loh. Wong ya orang kayak Mas Atta aja bisa jadi YouTuber paling sukses di Indonesia juga kita nggak nyangka loh. Jadi ada banyak ketidaksangkaan terhadap diri kita ya. Jadi buat Mas Atta semoga cepat sembuh dan jangan lupa bikin video edukasi ya protokol kesehatan Asyap. Kasus korupsi duit bansos COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara beberapa waktu yang lalu kini tengah memasuki babak baru. Juliari yang didakwa menerima 32,4 miliar rupiah dari pengadaan bantuan sosial COVID-19 yang diambil dari pemotongan nilai bansos sebesar Rp10.000 per paketnya itu menjalani sidang dakwaan kasus bansos di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Rabu 21 April 2021 lalu. Dalam sidang tersebut, Jaksa M. Nur Aziz membacakan lengkap surat dakwaan terhadap Juliari. Melalui surat dakwaan tersebut diketahui jelas bagaimana Juliari mendapatkan uang, bagaimana prosesnya, siapa saja yang membantunya, sampai untuk apa saja uang tersebut dibelanjakan. Jaksa menyebutkan bahwa uang hasil nilep dana bansos tersebut selain digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan agenda politik Juliari Batubara, juga digunakan untuk operasional Juliari dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Kemensos. Ada beberapa poin penggunaan dana tersebut yang cukup membuat orang mengelus dada. Uang tersebut misalnya sempat digunakan Juliari untuk membayar sapi kurban senilai 100 juta. Lalu untuk membayar sewa pesawat private jet untuk kunjungan kerja ke Lampung, Bali, dan Semarang. Yang paling membuat orang emosi, Juliari Batubara sempat menggunakan uang tersebut untuk membayar honor artis Cita Citata yang belakangan diketahui diundang dalam acara makan malam dan silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020. Yakni sebesar Rp150 juta. Nah, Mas Juliari Batubara ini memang tega ya. Di tengah kondisi masyarakat yang hancur lebur ya, dedel duel karena dihantam corona, kok ya bisa-bisanya loh. Bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat kok ya sempet-sempetnya dikorupsi gitu loh.
Ini setan kan kalau ketemu sama yang kayak gini ini paling ya minder Pak Ciper ya, salim wolak-walik mesti ya. Kejem banget ya. Lebih parah lagi nih duit hasil nilep itu kok ya bukan hanya buat beli sapi buat kurban, tapi juga buat bayar honor Mbak Cita-Citata. Ini kan bukan hanya merusak iklim perkurbanan, tapi juga merusak iklim perdangdutan ini. Ya gimana? Setelah ini para biduan dangdut pasti jadi nggak berani nih nerima job dari kementerian ya kan. Soalnya takut jadi ribet, takut dimintai jadi saksi misalnya. Padahal kita semua tahu loh, tampil diundang di acara kementerian ini adalah salah satu prestasi tertinggi dalam skena dangdut tanah air ya. Dan Mas Juliari ini merusaknya. Aduh Masya Allah. Ini kan jadi semakin terbukti kalau korupsi itu memang merusak banyak sendi-sendi kehidupan ya. Ya merusak moral, ya kan? Merusak kehidupan masyarakat, merusak kepercayaan, merusak ibadah kurban ya kan tadi, merusak perdangdutan. Aduh asu. Tuh sekarang mulut saya yang rusak. Aduh Mas Juliari ini, aduh ya Allah, not enter, ramasuk, deng. Zaskia Adiameka, sosok seleb yang dikenal luas melalui perannya sebagai Aya dalam sinetron Ramadan Para Pencari Tuhan beberapa waktu terakhir menjadi bahan perbincangan yang cukup ramai di media sosial. Zaskia disorot karena berani mengkritik cara orang membangunkan sahur menggunakan toa masjid sambil berteriak. Zaskia menganggap cara membangunkan sahur dengan toa masjid apalagi sambil berteriak merupakan hal yang tidak etis dan sangat berpotensi mengganggu orang lain yang tidak menjalankan ibadah puasa. Di media sosial, pro kontra atas pernyataan Zaskia yang ia tulis melalui akun Instagramnya itu langsung mengemuka. Banyak yang mendukung pendapat Zaskia, namun tak sedikit yang menganggap pendapat Zaskia terlalu berlebihan. Saking ramainya polemik terkait cara membangunkan sahur menggunakan toa pasca protes dari Zaskia ini, sampai-sampai MUI dan Kemenak ikut bersuara. Dua lembaga tersebut bersepakat untuk mengimbau kepada masyarakat yang ingin membangunkan orang sahur agar menggunakan cara-cara yang tidak mengganggu orang lain. Ya, terkait polemik membangunkan orang sahur dengan toa masjid sambil berteriak itu tadi, kami sudah mengundang narasumber untuk kami ajak berbincang-bincang ya. Jadi narasumber kami ini kali ini lebih bermutu ketimbang narasumber sebelumnya, yaitu si Prayit itu. Jadi narasumber kami ini bukan hanya ahli tapi juga praktisi persahuran. Jadi kita sambut narasumber kita ya, dadeng ya, Mbak Yayu, kemudian dengan dua orang anaknya ya, Mas Wawan dan Mbak Ningsih. Kita akan berbincang-bincang banyak dengan mereka. Halo Mbak Yayu, gimana kabarnya? Oh baik, alhamdulillah. Ini anaknya gimana, Mas Wawan dan Mbak Ningsih ini? Masih tetap semangat? Oh harusnya jawabnya kan alhamdulillah gitu. Luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Biar kayak itu anak-anak TPA gitu. Oke siap. Gini, Mbak Yayu, saya pengen nanya nih soal polemik orang membangunkan sahur pakai toa sambil berteriak kayak yang tadi saya lakukan di awal itu, sahur ya gitu. Menurut Mbak Yayu gimana pendapatnya jenengan sebagai ibu-ibu yang bangun di pagi hari untuk makan sahur? Ya. Oh, itu langkah yang buruk ya. Mengganggu lingkungan. Ya. Oh, tapi jenengan bisa bangun nggak gara-gara sahur ya itu bangun nggak jenengan? Oh bangun. Nah itu bangun, berarti bagus dong. Oh bangunnya bukan buat sahur, tapi bangun karena emosi. Oh aduh ya kalau itu memang lain soal ya, emang. Berarti kritiknya Mbak Zaskia Adiameka itu sudah tepat sasaran ya. Oh, nah ini by the way bapaknya mana nih kok nggak kelihatan? Kalian cuma bertiga ini. Oh bapaknya tidak punya kewajiban untuk berpuasa karena nggak berakal. Oh iya, bapaknya emangnya siapa? Oh jadi yang teriak sahur itu bapaknya suaminya jenengan. Oh suami jenengan kan goblok nek kuwi. Walah, ya udah berarti memang yang pinter cuma kalian jenengan aja bertiga ya. Suaminya goblok gitu. Aduh, ini semoga Mbak Ningsih sama Mas Wawan nggak emosi dan dendam ya punya bapak goblok kayak gitu ya. Oke, semoga kalian dihindarkan dari sifat bapak-bapak kalian yang goblok karena suka teriak sahur ya gitu ya. Oh siap, oke. Ya oke, terima kasih Mbak Yayu. Salam buat suaminya yang goblok tadi itu ya. Dan buat Mbak Ningsih sama Wawan tetap semangat. Ini sekolahnya udah tatap muka belum? Belum ya? Oh masih dari rumah ya. Oke, semoga kalian bisa tetap sekolah online dengan baik dan tetap berprestasi ya.
Ya oke, terima kasih, obrolannya sangat bermanfaat ya, jauh lebih faedah ketimbang ngobrol dengan Mas Prayut yang ya gobloknya 11-12 sama suami jenengan itu. Oke, siap. Ya obrolan saya dengan keluarga kecil sejahtera ini sekaligus menjadi pengakhiran acara pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber yang insya Allah jauh lebih kompeten dan jauh lebih bisa diandalkan ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Sampai jumpa. Sahur, sahur, sahur.